Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bergabung dengan saudara-saudara kami yang ada di Lapas Kendal. Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau taat, kami mau setia Tuhan, kami mau mengerjakan agenda-Mu saja, kami mau mengerjakan kehendak-Mu saja, dan semuanya supaya nama-Mu dimuliakan dan anak-anak-Mu dikembalikan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami persilahkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, mengajari setiap kami supaya mata hati kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyiapkan tanah hati yang bersih, tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi juga sinyal kami, tidak ada yang terganggu, semua terhubung sampai dengan ibadah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri fokus kami, setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Di dalam nama Yesus kami hardik di dalam nama Yesus. Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini. Mari Tuhan, kami persilahkan Engkau berfirman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Kenapa? Ada, sudah siap Alkitab? Sudah siap buku catatan? Kalau tidak siap buku catatan, enggak apa-apa, tapi saya harap ada alat untuk menulis yang maksudnya supaya kita bisa mengingat setiap firman yang kita pelajari hari ini. Tapi jika tidak siap alat tulis, enggak apa-apa, next bulan berikutnya setiap kali saya sampaikan firman, siapkan alat tulis ya. Ya, boleh. Agak Ya. sulit. Sulit alat. Hah? Agak sulit sih. Nggak boleh. Agak sulit ngumpul. Nggak boleh. Oke, mintalah kecerdasan supaya engkau bisa mengingatnya ya. Oke ya. Tuhan, kami minta kecerdasan ilahi supaya kami bisa mengingat setiap firman yang hari ini kami pelajari, dan biar firman ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam nama Yesus. Amin. Oke. Hari ini kita belajar tentang saya bikin pertanyaan, apakah kamu tahu jati dirimu? Ya, apakah engkau tahu jati dirimu? Jati diri itu apa sih? Keberadaanmu. Ya, jati dirimu di hadapan Tuhan itu kau tahu enggak? Orang-orang yang tidak tahu jati dirinya, dia akan bingung dan terombang-ambing menghadapi kehidupan ini. Ya, dia akan merusak hidupnya, dia akan frustasi, dia akan banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya itu karena mereka tidak tahu jati dirinya. Ya, nah saya akan kasih lihat sebetulnya jati dirimu, jati diriku itu siapa? Ya, yuk kita buka di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ya, sudah ketemu semua? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Bagi bapak-bapak yang belum pernah membaca firman Tuhan, engkau kenal firman karena engkau tinggal di lapas. Ya, saya sarankan kalian membaca kitab Yohanes dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir. Pelajari sungguh-sungguh. Nanti setelah kamu selesai di kitab Injil Yohanes, buka nanti, ini PR ya, buka nanti di sebelum kitab Wahyu itu ada 1, 2, 3 Yohanes, kau baca sampai habis. Ini caranya kalian membaca firman kalau selama ini engkau tidak pernah baca firman. Ya, baca dulu kitab Yohanes, setelah selesai engkau akan paham untuk apa sih saya harus baca Alkitab? Ya, kenapa saya mesti baca firman? Ya, Yohanes 1, kalau Bapak-bapak baca di ayat 1 itu bunyinya apa?
Ayat Pada 1 bunyinya mulanya apa? pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kalian, kita semuanya mau ketemu dengan Allah, kita harus membaca firman. Karena firman itu adalah Allah. Ya, ini harus menjadi cetakan dulu di pikiran kita. Kalau aku mau ketemu Tuhan, kalau aku mau ketemu kerajaan surga, aku harus ngerti firman. Ya, jadi bagaimana saya ngerti hati Tuhan? Bagaimana saya ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saya harus membaca firman. Ya. Perhatikan di ayat 12. Baca ayat 12. Yuk yang di lapas baca ayat 12. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Oke ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima firman. Firman itu adalah Allah. Siapapun yang menerima firman, firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kalian nanti baca di Wahyu 19, firman itu adalah Yesus Kristus. Siapapun yang menerima firman, siapapun yang menerima Yesus Kristus, maka dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi, jati dirimu adalah apa? Anak Allah, bukan anak iblis. Ya, ini ngerti dulu. Jati diri saya adalah saya anak Allah. Saya bukan anak iblis. Jadi cuma dua tok, dua aja. Orang-orang itu sebetulnya anak Allah atau anak iblis. Cuma dua. Nggak bisa punya dua tuan. Ya, hanya satu. Kamu ini anaknya Allah atau anaknya iblis. Kalau kita ini anak Allah, berarti yang menguasai pikiran kita, yang mendrive kelakuan kita, yang mempengaruhi segala keputusan-keputusan kita adalah Allah, yaitu firman. Ya, orang yang rajin membaca firman, keputusan-keputusan hidup yang dia ambil pasti selaras dengan firman. Orang yang mengambil keputusan, segala sesuatu ditentukan, dipengaruhi oleh firman, hidupnya akan dijamin oleh kerajaan surga. Sebab dia ngerti bahwa dirinya adalah anak Allah, bukan anak iblis. Orang yang nggak ngerti jati dirinya, ya, karena dia nggak tahu bahwa dirinya adalah anak Allah, kelakuannya didrive oleh si setan. Betul nggak? Iblis, kuasa kegelapan, mendrive orang tersebut, mempengaruhi orang tersebut untuk mengambil keputusan, untuk melakukan segala sesuatu, dilandasi bukan oleh firman. Artinya melanggar firman. Itulah yang disebut anak dunia atau anak iblis. Di sini paham ya? Jadi hari ini perhatikan bahwa jati dirimu adalah anak Allah. Segala keputusan-keputusan yang kau buat harusnya diselaraskan dengan firman. Sebab firman itu adalah penuntun hidup setiap manusia. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Sudah ketemu? 15 ayat 15. Kalau sudah ketemu dibaca bersama-sama
1, 2, 3. Ya, oke. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi akunya huruf besar, menyebut kamu sahabat. Ya, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi tadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka dia menjadi anak Allah. Tidak hanya anak Allah, dia juga menjadi sahabat Allah. Abraham terkenal ditulis di dalam Alkitab sebagai sahabat Allah. Waktu Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora, Abraham ditemui oleh Tuhan dan Tuhan rasan-rasan. Tuhan itu ngobrol dengan Abraham. Aku itu mau menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosanya sudah melebihi takaran. Ya, perbuatan mereka terlalu menyakiti hatiku. Mereka, Sodom Gomora itu adalah dosa seks ya, sodomi, laki-laki dengan laki-laki, dan amoral. Semua perbuatan tentang amoral ada di dalam Sodom dan Gomora, dan Tuhan hendak menurunkan hukuman yaitu api belerang turun atas kota tersebut. Tetapi Tuhan mendatangi Abraham dan ngobrol. Aku mau ngancurin ini. Tapi kalau ada orang benar, 50 saja orang benar berdoa untuk Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghukum. Abraham menawar. Kalau ada sekian, akhirnya ditawar-tawar ada 10, ada 5. Tapi akhirnya ya cuman ada keluarga Lot saja yang diselamatkan. Itu pun istrinya jadi tubuh garam karena tidak taat kepada arahan dari para malaikat Tuhan. Nah, kita tidak hanya sebagai anak Allah, tetapi kita juga jadi sahabat Allah. Itu jati diri kita. Orang-orang yang sudah karib dengan Tuhan, setiap hari berdoa, setiap hari membaca firman, telinganya bisa mendengar suara Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Kita ini kan dombanya, Yesus itu kan gembala kita kan. Kita ini kan domba-dombanya. Ciri khas domba adalah dia bisa mendengar suara gembalanya. Nah, sebetulnya sebagai domba-dombanya, kita ini mendengar Tuhan berbicara apa. Waktu kita terus belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mendengarkan setiap arahan dari Roh Kudus, setiap firman yang kita baca, kita lakukan, dan kita menjadi pelaku firman. Kita mulai dengar-dengaran akan Tuhan. Tidak hanya jadi anak Allah, tetapi kita jadi sahabat Allah. Orang yang menjadi sahabat Allah, segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupannya, ada sinyal-sinyal yang diberitahukan. Ya, sehingga dia bisa terhindar dari segala malapetaka, dia bisa terhindar dari segala macam kerugian, dia bisa ngerti ini orang mau menipu saya atau ini orang mau menjerumuskan saya, Roh Kudus memberitahukan kepadanya. Karena apa? Karena dia sahabat Allah. Gitu ya. Bu, bisa nggak saya yang seperti ini nanti jadi sahabat Allah? Bisa, nanti tak ajari. Ya, bisa. Sangat bisa, karena itu adalah kerinduan Tuhan, karena itu adalah jati dirimu, bahwa sesungguhnya kamu adalah sahabat Allah. Yang ketiga, bahwa kita ini adalah bait Allah. Baca di 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16.
Ya, sudah ketemu? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi, tubuh kita ini sebetulnya adalah bait Allah. Karena segala dosa pelanggaranmu sudah diampuni, engkau percaya kepada Yesus Kristus, segala dosa pelanggaranmu kau ampuni, kau akui, Tuhan mengampuninya, dan kau dibersihkan dari semua dosa pelanggaran, maka Allah itu kepingin tinggal di dalam dirimu. Mungkin kalau engkau nggak paham, tak kasih contoh, kamu paham kalau ada orang kerasukan setan, betul nggak? Orang kerasukan setan, itu berarti roh iblis masuk ke dalam tubuh dia sehingga dia kerasukan. Kalau di daerah tertentu itu yang ada kuda lumping, dia kerasukan setan, dia bisa makan beling, betul nggak? Dia bisa ditusuk-tusuk, dia nggak keluar darah, betul nggak? Itu karena di dalam dirinya dirasuk oleh roh, yaitu roh-roh jahat, roh-roh kekebalan. Tapi itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Itu dari roh-roh kegelapan. Nah, sekarang di sisi Tuhan itu juga menginginkan tubuhmu itu adalah tempat dia bertahta. Tempat dia tinggal. Makanya disebut tubuhmu adalah bait Allah. Ya kan? Tapi banyak anak Tuhan nggak paham, nggak ngerti jati dirinya. Dia memasukkan roh-roh yang itu bukan roh Allah. Misal gini, ada yang suka nonton jorok porno cabul, ya kan? Film video porno itu loh. You nonton terus. Akhirnya kelakuanmu, kamu di-drive untuk melakukan percabulan. Kamu di-drive untuk melakukan perzinahan. Itu kemasukan roh yang namanya roh perzinahan. Selama roh perzinahan itu tidak kau keluarkan dari tubuhmu, engkau akan terus berzina. Engkau akan terus nonton jorok porno cabul. Dan firman Tuhan berkata, yuk buka di 1 Korintus 6 ayat 9. Sudah ketemu? 1 Korintus 6 ayat 9, 10. Ya. Ya, sudah ketemu ya? Saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit itu sodomi ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Loh, kalau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu berarti masuk mana? Neraka. Engkau terus-menerus cabul, engkau terus-menerus penyembah berhala, engkau terus-menerus berzina, engkau tetap menjadi banci. Banci itu Tuhan nggak suka loh. Karena Tuhan cuma menciptakan laki dan perempuan toh, Adam dan Hawa. Ya kan? Nggak ada yang banci, nggak yang setengah laki setengah perempuan tuh nggak ada. Nggak ada. Makanya dibilang banci itu tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Pemburit itu apa? Sodomi, laki-laki dengan laki-laki. Itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, tubuhnya dikuasai oleh roh-roh yang bukan dari Allah, yaitu roh-roh dunia.
Ya, sementara kita tadi berkata bahwa di firman Tuhan tadi, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, ya kan? Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Itu ayat di ayat 15. Ya. Nanti dibaca sendiri ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai selesai itu. Kau baca sendiri bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19, coba dibaca. 1 Korintus 6 ayat 19. Dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi, harusnya tubuhmu diisi oleh Roh Kudus, bukan roh-roh yang lain. Buka lagi di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat 23. Coba dibaca. Yohanes 14 ayat 23 sudah? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, akunya huruf besar, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami itu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Loh ya kan keren toh? Keren enggak? Ini paham enggak sih? Kalau paham kasih jempol dong. Ini kasih jempol dong kalau paham. Nah, gitu ya. Ya, oke. Jadi gini, ayat nih Yohanes 14 ayat 23 itu ngomong gini loh. Kalau kamu itu mengasihi aku, akunya Yesus. Kamu akan menuruti segala firman-Ku. Lah bagaimana kita menuruti firman-Nya Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman? Betul nggak? Berarti kan kita harus membaca firman supaya bisa menuruti firman-Nya. Supaya kita bisa dikatakan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya, Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Kudus mendatangi kita dan diam di dalam kita. Betul ya? Kalian paham apa yang disebut kerasukan setan. Harusnya kalian juga paham apa yang disebut Roh Allah diam di dalammu. Bahwa kamu adalah bait Allah. Bukan tempat roh-roh jahat. Bukan tempat roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, tapi tempat Roh Allah bertahta. Nanti di Yesaya 11 ayat 2 itu juga dibilang bahwa Roh Allah ada padamu. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan ada padamu. Roh yang dari Allah. Jangan roh yang dari dunia. Roh yang dari dunia apa tadi? Roh percabulan, roh perjinahan, roh pembunuh, roh iri hati, roh sakit hati, tidak bisa mengampuni, roh pemarah, pemabuk. Buka yuk di Galatia 4, Galatia 5 ayat 19.
Ini roh-roh dunia ya. Atau disebut dengan perbuatan daging. Roh-roh dunia atau perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ini roh tapi dari iblis. Atau disebut menimbulkan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan daging atau tubuhnya dikuasai oleh roh-roh dunia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Loh, katanya kalau percaya Yesus masuk surga mati. Ya, ya toh? Kalian kan sering dengar itu kan? Wes pokoknya percaya Yesus, kamu kena mati, masuk surga. Oh, belum tentu. Kalau kamu berjinah terus dan tidak bertobat, ya ini. Akhirnya engkau dikuasai oleh roh-roh dunia dan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tadi sudah ada jati dirimu, ada 3. Yang pertama tadi apa? Yohanes 1 ayat 12. Saya adalah anak Allah. Ya toh? Tadi lo masa sudah lupa. Tadi sudah minta kecerdasan lo. Yang paling belakang jangan ngantuk ya. Ya. Kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu disebut anak Allah. Jadi jati dirimu yang pertama adalah anak Allah. Halo. Jati dirimu yang pertama adalah anak Allah. Yang kedua apa tadi? Kamu adalah sahabat Allah. Ya kan, seperti Abraham. Engkau bukan hanya hamba. Engkau sahabat. Segala sesuatu rahasia-rahasia kerajaan surga engkau diberitahu. Engkau adalah sahabat Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ini karena speakernya dimatikan ya, jadi saya nggak bisa mendengar suara kalian. Speakernya yang dari lapas di off-kan ya, jadi nggak bisa dengar saya. Yang ketiga apa? Kamu adalah bait Allah. Ya, bukan baitnya setan. Bukan tempat tinggalnya setan, tapi bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Kamu tempat roh-roh Allah, bukan tempat roh-roh sakit penyakit. Ada orang-orang yang sakit kanker, ada orang-orang sakit jantung, ada orang-orang sakit autoimun, sakit ini, sakit ono, sakit ini, sakit ono, sakit ini, sakit ono. Semua sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Dari mana saya tahu? Yesus di atas kayu salib menyembuhkan semua sakit penyakit dan menghancurkan kutuk dalam dirimu. Jadi kalau ada orang sakit, harusnya dia percaya bahwa oleh pilut-pilut Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Di atas kayu salib, Tuhan mengampuni dosa pelanggaranku. Akui saja dosamu sehingga engkau sakit. Akui dosamu. Makanya Yesus kalau menyembuhkan orang sakit kan selalu berkata, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Ya kan? Sakit penyakit itu oleh karena dosa yang tidak segera kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jadi tubuh kita bukan tempat sakit penyakit, tubuh kita bukan tempat roh-roh jahat, tapi tubuh kita adalah tempat roh Allah bertahta. Yang terakhir, ayo sudah mulai ngantuk ya. Yang terakhir, jati dirimu sebagai mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11
ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sudah? Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita ini adalah mempelai Kristus. Yesus Kristus mempelai laki-laki, kita jemaatnya Kristus adalah mempelai perempuannya. Ini bukan bicara tentang gender, tetapi ini keberadaan kita sebagai milik Allah, umat tebusan Allah yang disebut mempelai Kristus. So, engkau ngerti jati dirimu? Ada 4 yang saya bagikan hari ini. 1 sebagai apa? Anak Allah. Yang kedua, engkau sebagai apa? Sahabat Allah. Yang ketiga, engkau sebagai apa? Bait Allah. Yang keempat, engkau sebagai apa? Mempelai Kristus. Kalau engkau ngerti jati dirimu, engkau akan hidup dituntun oleh jati dirimu. Tapi kalau engkau tidak ngerti jati dirimu, hidupmu kau rusak sembarangan, ya. Engkau rusak sembarangan. Jadi engkau nggak ngerti bahwa sesungguhnya hidupmu ini sangat berharga. Sesungguhnya kamu punya engkau punya anak, engkau adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, engkau punya kuasa dan otoritas di mulutmu. Ketika engkau berkata iblis keluar, maka iblis keluar. Ketika anakmu sakit, kau tumpang tangan kepada anakmu yang sakit, jadilah sembuh, maka anakmu sembuh. Itu karena engkau anak Allah. Allah, yaitu Yesus Kristus, dia punya kuasa otoritas atas segala sakit penyakit. Engkau pun diberi kuasa dan otoritas yang sama. Karena kamu anaknya. Ya kan? Engkau bisa membuat mujizat. Engkau bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada karena engkau anak Allah. Tapi karena ketidakmengertianmu akan jati dirimu, engkau dirusak sama iblis. Sehingga engkau melakukan kehendak iblis. Ayatnya ada di mana itu? Ayo kita pakai ayat penutup ya. Buka di Roma 6. Ini terakhir ya. Sudah ngantuk ya? Ini harusnya saya onset ke situ supaya saya tahu. Roma 6 ayat apa ya itu? 12 dari ayat 11 sampai dengan 14. Roma 6 11 sampai dengan 14. Sudah ketemu? Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini harus ada cara pandang yang baru ya. Ketika engkau ditangkap Tuhan di lapas ini, artinya engkau sedang dibersihkan, engkau dikembalikan jati dirimu dari anak dunia, dari anak iblis. Dari dulu engkau majikanmu adalah iblis, sehingga engkau mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Engkau diubah, dikembalikan menjadi anak Allah, ya, dikembalikan menjadi anak Allah. Engkau harus memiliki cara pandang yang baru. Kalaupun engkau sudah ditahan di lapas ini 7 tahun, 10 tahun, tidak punya cara pandang yang baru, keluar dari lapas, engkau tetap melakukan dosa. Karena tidak memiliki cara pandang yang baru. Perhatikan Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, cara pandangmu, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Cara pandangmu harus baru. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai apa? Senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat ini jelas mengatakan, dulu ketika kamu belum ditangkap oleh Tuhan, dulu kamu hamba dosa, dulu kamu senjata kelaliman. Tetapi sekarang cara pandangmu harus baru, bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan apa? Hidup bagi Allah di dalam Kristus. Engkau menjadi senjata kebenaran. Ya kan? Ini loh, ayat 13 itu loh. Ayat 13 itu loh. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kamu bukan lagi senjata kelaliman. Sebagai anak Allah, engkau adalah senjata kebenaran. Sebab majikanmu sekarang bukan iblis. Tubuhmu tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat, oleh roh-roh dunia. Tapi tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah bertata. Sehingga engkau akan melakukan kebenaran. Paham ya? Paham ya? Jadi kenapa waktu itu engkau terus jatuh bangun terus di dalam dosa, jatuh bangun terus di dalam kejahatan? Sebab engkau belum tahu jati dirimu. Toh? Hari ini engkau sudah tahu jati dirimu. Awal perkenalan saya dengan bapak-bapak yang ada di Kendal ini, saya sampaikan jati dirimu. Saya harap bahwa setelah engkau mengerti siapa jati dirimu, engkau tidak merusak hidupmu. Engkau adalah milik kesayangan Tuhan. Yesus mati buat engkau. Yesus mati buat kita semuanya, supaya kita terhubung kembali dengan kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Pak siapa? Ciri-ciri orang sahabat Kristus itu apa? Apa? Ciri-ciri sahabat Kristus. Kan tadi Ciri-ciri bilang sahabat kamu bukan hamba. Kristus. Ciri-ciri sahabat Kristus. Contoh gini ya. Kalau Bapak waktu sebelum di lapas itu kan punya sahabat sejak kecil, ya kan? Engkau punya sahabat, engkau punya teman yang lebih dari teman, jadi itu terlalu akrab, sangat akrab, ya. Sahabat kita ini ngerti kalau kita ini lagi susah, kita lagi sedih, ya. Tanpa kita cerita aja, kenapa sih mukamu muram sekali? Karena dia tahu keberadaan kita. Ciri-ciri sahabat Kristus adalah dia tahu isi hati Tuhan. Dia tahu selera Tuhan. Dia tahu kapan Tuhan datang. Dia tahu kapan Tuhan berbicara. Karena seorang sahabat adalah seorang yang karib atau akrab. Bagaimana saya manusia karib dengan Tuhan? Akrab dengan Tuhan, sementara Tuhan tidak kelihatan. Tadi di Yohanes 1 ayat 1 sudah disebutkan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana supaya saya ngerti hatinya Tuhan? Engkau harus rajin baca firman. Rajin baca firman. Rajin baca firman. Firman itu menjadi pola pikirmu, menjadi cara pandangmu. Maka engkau akan ngerti selera Tuhan. Ngerti apa yang sedang Tuhan rasakan. Seperti contoh, kenapa saya melayani di lapas-lapas? Karena Tuhan pernah berkata di dalam satu Injil, di kitab Injil itu, dibilang begini, kamu adalah sahabatku.
Karena ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, engkau menengok aku. Engkau memperhatikan aku. Ada kan ayatnya gitu? Ada enggak? Nah, terus orang itu tanya, kapan aku menjenguk engkau di penjara? Kapan aku menengok engkau waktu aku sakit? Ketika engkau melakukannya kepada saudara-saudaramu yang lagi di penjara, yang lagi sakit. Itu engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi saya ngerti hatinya Tuhan. Dari mana saya ngerti? Dari Alkitab yang saya baca. Yuk kita coba lihat di sini nih, carikan ya. Ketika aku di penjara sebentar. Bentar, nih ayatnya di sini nih. Matius 25, buka Matius 25, ayat 34 sampai 36. 25. Ya. Sudah ketemu? Matius 25 ayat 34, 35. Saya bacakan ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, akunya huruf besar loh itu. Ya kan? Aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Iya kan? Saya tahu, saya belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. Saya belajar untuk menjadi sahabat Tuhan. Caranya dengan rajin membaca Alkitab dan saya melakukannya. Waktu saya cuma membaca firman, baca doang, baca doang, baca doang, tidak saya kerjakan, belum tentu saya menjadi sahabat Tuhan. Ciri-cirinya menjadi sahabat adalah saya tahu firman, saya mengasihi dia, saya mengasihi firman-Nya, saya melakukannya, maka saya bisa disebut sebagai sahabat Allah. Ciri-cirinya adalah dia melakukan yang diperintahkan oleh sahabatnya. Ya kan? Betul nggak? Ya. Makasih, Bu. Ciri-cirinya itu akrab, karib, sehingga akrab, rajin baca Alkitab itu sama dengan karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Gitu. Dari mana saya tahu bahwa engkau sebagai anak Allah, engkau sebetulnya adalah orang sakti, lebih dari dukun-dukun. Dari mana saya bisa mengatakan seperti itu? Buka di Markus 16 ayat 16 sampai 20. Markus 16 ayat 16 sampai dengan 20. Yuk, coba salah satu dibaca. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Markus 16 sampai 20. Coba dibaca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan membuang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jika Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah
ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah beritakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan melakukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saya selalu berkata kepada banyak orang, kalau kamu ngerti jadi dirimu sebagai anak Allah, engkau tuh jadi orang sakti. Apa buktinya? Lu itu ayat Markus 16 ayat 16 sampai 20. Engkau akan, ini ayat 17. Coba kalian lihat di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ini bukan menyertai pendeta, bukan menyertai hamba Tuhan loh, tapi orang percaya. Kalian semuanya kan percaya sama Yesus kan? Betul kan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus. Satu, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Lu mengusir setan. Jangan malah memelihara setan. Jangan malah beternak setan di dalam tubuhmu. Tapi engkau usir setan-setan itu dari tubuhmu. Engkau usir itu dari pikiranmu. Mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua apa? Mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga apa? Mereka memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya apa? Nggak bisa digendam, nggak bisa ditenung, nggak bisa dihipnotis, nggak bisa disantet. No, nggak bisa. You mesti, kamu itu jadi orang sakti gitu loh. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanganmu ini punya power untuk tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Itu bukan hanya hamba Tuhan, tapi bagi semua orang yang percaya dan ngerti siapa jati dirinya. Oke? Ya, paham ya? Tapi ini semua tanda-tanda ini tidak akan menyertai kalian yang tidak mempercayai Yesus. Ya, engkau hanya mengaku Yesus, tapi engkau nggak percaya semua yang difirmankannya, ya di dalam dirimu nggak ada kuasa itu. Nggak jadi orang sakti. Bu, bisakah saya yang di penjara ini jadi orang sakti? Bisa. Kesempatan buatmu belajar firman sungguh-sungguh, pelajari. Buat jadikan firman itu cetakan pikiranmu, pola pikirmu. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas. Gitu. Ya. Apakah Ibu pernah melakukannya? Oh, setiap hari. Mendoakan orang sakit, orang yang sudah koma 1 bulan di rumah sakit, sudah keluarganya sudah angkat tangan. Saya datang, kita mendoakannya, dan tiba-tiba anak tersebut bangkit bangun dan hari ini sudah ceria, sudah kerja, sehat walafiat. Padahal sudah koma 1 bulan. Karena saya ngerti tangan saya ada kuasa, ya toh? Saya ngerti jati diri saya, gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Siapa yang belum dibaptis? Angkat tangan. Yang belum dibaptis siapa? Semuanya udah. Semuanya sudah. Oke, ya. Berarti kan tadi di Markus 16, siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan dan mereka akan memiliki tanda-tanda. Mengusir setan, tumpang tangan orang sakit sembuh. Minum racun maut tidak mati. Jadi orang sakti semua ya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur ternyata jati diri kami sangat luar biasa, bahwa kami ini adalah anak Allah, bukan anak iblis, bukan anak dunia. Kami adalah anak Allah dan kami akan mengerjakan kehendak Allah, mengerjakan kehendak Bapa. Kami adalah sahabat Kristus. Kami adalah bait Allah. Kami adalah mempelai Kristus. Dan Tuhan, terima kasih. Engkau menganggap kami ini sangat mulia dan berharga. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mengetahui jati diri kami dan kami merusak hidup kami oleh karena ketidakmengertian kami. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh dan aku serahkan anak-anak-Mu yang ada di lapas kelas 2A Kendal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Mereka semuanya Tuhan kami taruh di dalam genggaman tangan-Mu. Apapun yang sudah, siapapun yang sudah kami taruh dalam genggaman tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Selama-lamanya anak-anak-Mu ini adalah milik kesayangan-Mu, menjadi mempelai-Mu, menjadi bait-Mu yang kudus, menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biar apapun yang kami terima hari ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Terjadilah atas-Mu. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Tuhan Yesus memberkati.